Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman dan para pemirsa channel YouTube Tahdhibul Wasiyah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang alat yang dipergunakan untuk menghitung kalimat wirid atau zikir setelah selesai sholat wajib. Seperti telah kita ketahui bahwa terdapatnya syariat untuk mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan juga takbir yang masing-masing sebanyak 33 kali setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Lalu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan alat apa yang dipergunakan dalam penghitungan kalimat tersebut? Mengingat kemampuan manusia cukup terbatas untuk menjaga jumlah bilangan yang cukup banyak. Terdapat beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan juga At-Tirmidzi yang diterima oleh sahabat Yusairah. Ia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al mu'minat alaikunna bitahlil wat tasbih wat taqdis wala taghfulna fatansayna rahmah wa qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai wanita-wanita mukmin, ucapkanlah oleh kalian tahlil, tasbih dan juga takdis, dan janganlah kalian lalai akan kalimat-kalimat tersebut, atau kalian akan melupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hitunglah kalimat-kalimat tersebut dengan jari jemari kalian, karena sesungguhnya jari jemari itu akan ditanya dan disuruh bicara. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, patut disayangkan bahwa hadis ini di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Humaidah binti Yasir, yang Humaidah binti Yasir ini sendiri tidak didapatkan kredibilitasnya sebagai seorang periwayat hadis kecuali komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang rawi yang makbulah atau periwayatannya dapat diterima. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah, di sisi lain Humaidah binti Yasir ini termasuk ke dalam seorang rawi yang majhul dikarenakan hanya memiliki satu orang murid yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Hani bin Utsman. Maka dari itu periwayatan ini atau hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Meskipun demikian, hadis ini secara matan atau isi hadisnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Yasin ayat ke-65 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan bersaksilah kepada kami kaki mereka atas apa yang mereka usahakan.
Dikarenakan hadis ini sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu bahwa jari jemari itu akan ditanya dan disuruh bicara nanti di yaumul akhir. Lalu terdapat dalil lain yang disampaikan oleh Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan bahwa bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin wa baina yadaiha nawan au hason tusabbihu bihi. Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas mengabarkan bahwa bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sebuah rumah wanita yang di tangan wanita tersebut terdapat nawan au hason, yaitu semacam biji-bijian atau kerikil, tusabbihu bihi, yang wanita tersebut menghitung kalimat tasbih dengan biji-bijian atau kerikil tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan juga Al-Hakim. Terdapat dua jalur. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Hibban. Di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Huzaimah, yang Huzaimah itu sendiri tidak diketahui kredibilitasnya sebagai seorang rawi. Kemudian jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, memang tidak ada rawi Huzaimah di situ, akan tetapi terdapat keterputusan sanad di dalamnya dikarenakan Sa'id bin Abi Hilal menerima dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal Sa'id bin Abi Hilal tidak pernah menerima satu hadis pun dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan begitu, hadis ini pun tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Dari beberapa keterangan tersebut, dikarenakan tidak adanya dalil yang benar-benar sahih datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang alat yang digunakan untuk menghitung kalimat wirid atau zikir, maka kami memandang bahwa alat yang dipergunakan untuk menghitung kalimat wirid atau zikir itu sendiri hanyalah sebuah wasilah dan bukan merupakan qasdun. Adapun qasdun atau maksudnya hanyalah tercapainya jumlah bilangan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa boleh menggunakan alat apapun untuk menghitung kalimat wirid atau zikir setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Akan tetapi dari aspek bahwa jari jemari akan ditanya dan disuruh bicara, maka menggunakan jari jemari untuk menghitung kalimat wirid atau zikir adalah lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.